إجابتكم فلذلك يا إخواتي أجيبوا السلام بالنشاط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daiman ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Mudirul Ma'had dan yang saya hormati asatidz wa asatidzah dan yang saya sayangi dan saya cintai adik kelas dan teman-teman seperjuangan. Sebelum saya banyak berbicara di hadapan antum-antunna sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap atas junjungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membebaskan kita dari belenggu kegelapan hingga menuju suasana yang terang sehingga kita bisa membedakan antara yang benar dan yang batil. Selanjutnya, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saya masuk ke betabu saya yang bertema berhenti mengejar dunia, buatlah dunia mengejarmu. Barang siapa yang niatnya itu menggapai akhirat, maka Allah akan beri kecukupan dalam hatinya. Hadis riwayat Muslim. Akhwati wa iman fillah, mengejar dunia itu memang melelahkan, tak pernah ada habisnya. Seperti menemukan air laut di saat dahaga, kita tidak akan pernah merasa puas. Dahaga akan kenikmatan dunia memang tak bisa dipuaskan. Saat satu lembar emas kita miliki, kita punya hasrat untuk memiliki lembar emas lainnya. Begitu seterusnya sehingga ada usia kita habis. Banyak sekali yang dapat kita saksikan di sekitar kita. Akhwati wa ikhwani fillah, tahu nggak kisah Abdurrahman yang dikejar dunia? Dialah Abdurrahman bin Auf, seorang muslim taat, kaya raya, dan juga dermawan. Pernah suatu ketika ia berupaya untuk memiskinkan dirinya. Usai perang Tabuk, kurma di Madinah banyak yang busuk karena terbengkalai. Harganya pun jatuh. Kurma busuk tersebut laku dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Di luar dugaan, datang utusan dari Raja Yaman. Utusan tersebut memang sengaja ke Madinah untuk mencari kurma busuk. Ternyata saat itu di Yaman sedang tersebar wabah penyakit dan hanya dipercaya bisa disembuhkan oleh kurma-kurma busuk. Salah satu orang yang menguasai kurma busuk tersebut adalah Abdurrahman bin Auf. Karena itu, Raja Yaman membeli kurma busuk tersebut dari Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari ia mendapatkannya dari penduduk Madinah. Ia pun malah bertambah 10 kali lipat. Masya Allah. Itulah gambaran orang yang berhenti mengejar dunia, namun justru dunia lah yang mengejarnya. Mati-matian mengejar dunia malah melupakan bakal untuk kematian. Belum sempat dunia diraih, ajal telah memanggil. Ada juga orang yang menggambarkan bahwa mengejar dunia itu ibarat makan kuaci satu ember. Kenyang kagak, pegel iya. Lalu mau sampai kapan kita mati-matian mengejar sesuatu yang bakal nantinya akan kita tinggal mati? Ingat, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Seperti dunia sementara, akhirat selamanya. Jika ada yang menasihatimu, beramallah untuk akhiratmu, maka mereka dengan sombongnya menjawab, maaf Tuhan, kami sedang sibuk. Itulah kita saat dibutakan oleh kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, I'lamu annamal hayatid dunya laibun wa lahu. Ketahuilah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Kesulitan yang kita alami hari ini mungkin saja cara Allah berpesan kepada kita untuk berhenti mengejar dunia secara berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia
dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Akhwati wa ikhwani fillah, kehidupan dunia ini berasal dari kata nama dunia yang artinya rendah atau hina. Kehidupan ini sebab fana, penuh nafsu, syahwat, serta amatlah kecil dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Fama madal hayatid dunya fil akhirah illa qalil." Padahal kenikmatan dunia ini dengan dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Surat At-Taubah ayat 38. Itulah sebabnya mengapa ada orang yang baik namun hidupnya sengsara, dan ada juga orang yang jahat namun hidupnya justru terlihat enak. Jika pikiran kita adalah untuk menggapai kebahagiaan dunia, maka mulai detik ini juga yuk kita ubah menjadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu bagaimana caranya? Apakah kita harus melupakan total urusan dunia? Tentu tidak. Selagi kita masih hidup dan beraktivitas di atas bumi, maka urusan dunia tidak akan pernah lepas dari kita, seperti halnya bayangan. Semua yang kita lakukan, kita fokuskan untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Kita tak lagi sibuk mengejar dunia, karena sedang kita lakukan, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tak lagi mudah tergoyah oleh hal-hal yang haram. Biarlah dunia datang dengan segala kemewahannya, maka dia akan sampai di tangan kita, bukan di hati kita. Jika Allah adalah alasan untuk hidup, maka masalah bukanlah masalah bagimu untuk menyerah. Malam-malam terkena batuk, anak senang nonton Teletubbies. Kulihat antum-antumnya sudah ngantuk. Tenang saja, pidatonya sudah habis. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari saya pamit undur diri, karena kalau maju saingannya teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.